Mau sweeping Pak Alwi? Nah Habib Rizik, gua Pak Alwi, lo mau apa? Hah? Lo mau sweeping? Sweeping? Di mana mau sweeping? Saya tunggu kalian, kurang ajar. Takbir. Kau ngancam mau sweeping habaib, ye. Gua kepret lo. Yahudi pesek, Yahudi pesek mau fitnah habaib, mau sweeping Pak Alwi, dianya ngaku turunan Nabi, ye. Penyok, unyil. Gua kepret masuk kuburan lo. Udah sekarang saya mau tanya umat Islam semua, ada yang kurang ajar bilang sweeping habaib, sweeping Pak Alwi, dia atau lawan? Siap sweeping mereka, siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Aku bilang kita akan bikin pasukan berani mati buat sweeping habaib. Iya, lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Hadid palsu, hadid palsu. Allah meminum darah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi. Satu menit lagi. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Malam penuh barakah, malam penuh rahmat. Yang mendatangkan rahmat adalah baginda Nabi Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita atas kekasihnya yang penuh rahmat, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besarkan hati kita, luaskan hati kita akan cinta akan Nabi Muhammad. Hidup kita dengan Nabi, wafat kita dengan Nabi, dan kita akan dibangkitkan dengan Nabi Muhammad. Takbir! Allah! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Di Kalimantan Selatan, Habib sudah tidak banyak yang laku ya. Mereka itu memaksa datang walaupun tidak diundang dan berceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun saya tidak diundang pada acara malam hari ini, tetapi saya diperintah oleh datuk saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga sahabat pelita dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Dalam video ini kita sama sekali tidak mau menyudutkan kelompok si A, kelompok si B tentang apa yang terjadi, entah itu kemarin, entah itu yang baru saja sekarang ya, tentang statement-statement para petinggi di negara kita yang mungkin banyak orang-orang tersentil ya dengan ucapan-ucapannya. Tetapi dalam video ini sekali lagi tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Jadi buat sahabat pelita langsung saja disimak keseluruhan videonya ya. Karena apa? Ketika kita melihat hanya sebatas cuplikan video, takutnya terjadi kesalahpahaman dalam memahami mungkin sebuah video yang sempat beredar di media sosial. Jadi alangkah baiknya menonton videonya sampai dengan selesai, biar apa ya tadi itu, kita tidak gagal paham. Apabila sudah terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi sebuah video, nantinya juga terjadi kerancuan dalam pemikiran ketika kita memberikan argumentasi tentang video ini. Jadi sekali lagi ditekankan untuk menyimak videonya sampai dengan selesai. Nah sahabat pelita, biar tidak gagal paham langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum dukung channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya. Tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silakan. Saya katakan kepada panitia, Anda sudah dengarkan ceramah saya?
semua muslim yang ada di Pontianak, apakah itu Melayu, apakah itu Dayak Islam, apakah itu Bugis, Buton, Makassar, termasuk Madura, juga Banjar, saudara. Banjar juga penduduk asli Kalimantan, saudara. Kumpulkan semua di masjid depan Kesultanan. Saya mau bicara. Kumpulkan umat Islam, saudara. Begitu kumpul, saya minta mereka bawa senjata yang mereka punya. Bawa semua senjata. Saya kira mah lewat mikrofon dihubungkan yaitu dengan speaker masjid, saudara. Saya katakan di situ, hei umat Islam yang ada di Pontianak, jangan lepas senjata kalian. Persenjatai diri kalian semua, bersatu. Jangan sampai kalian letakkan senjata sebelum Dayak-Dayak itu kembali ke kampungnya. Selama mereka tidak letakkan senjata, haram kalian untuk meletakkan senjata. Kalau mereka nyerang, serbu. Khol Habaib itu menjadi benteng pertahanan terakhir mereka dengan tetap melakukan propaganda, doktrin menyampaikan informasi yang tidak ada datanya atau mengada-ada saja. Katanya kita membenci Ahlul Bait Nabi. Siapa? Mereka Alawi itu bukan Alawiyin yang asli, Alawiyin palsu. Bukan Ahlul Bait Nabi yang asli, Ahlul Bait palsu. Tapi ngaku-ngaku minta disamakan statusnya seperti Ahlul Bait yang asli, Alawiyin yang asli. Jadi Kang Mas Abu Bakar bin Hasan As-Sagaf, berhentilah. Nggak usah ngaku-ngaku cucu Nabi. Kalian itu bukan cucu Nabi, sudahlah. Ikhlaslah, taslimlah, menyerahlah. Nggak ada data yang bisa mendukung keabsahan kalian. Jangan ngaku Alawiyin. Ya, merujuk sampai Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Tapi kalau Alwi bin Ubaidillah monggo terserah. Jadi seandainya yang hadir pada khol yang ke-70 tahun di Gresik sana, yakni kholnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf yang katanya Sohim Gresik, tahu kitab ini, maka nggak akan mau datang ke sana. Karena banyak yang tidak mengetahuinya. Ya karena apa nggak baca? Lah yang baca, yang punya kitab Majmu' Kalam Al-Arif Billah Al-Habib Abi Bakar Muhammad bin Muhammad As-Sagaf yang katanya Sohim Gresik ini malah justru tidak terbuka. Kang Mas, ya, Abu Bakar bin Hasan As-Sagaf Pasuruan, ya, dulu panjenengan itu sudah diprank oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron dengan Al-Burqa Al-Musikohnya. Kalau jenengan sekarang mau ngeprank, ya, PHP palsu terhadap duriyah panjenengan semua, itu bagaimana? Berhentilah, nggak ada gunanya. Nggih. Jenengan sudah tahu Kang Mas Abu Bakar bin Hasan As-Sagaf Pasuruan, kitab Majmu' Kalam Al-Arif Billah ini sudah, dan ini sudah kami bagikan di channel ini. Ya, di antaranya ya jenengan lihat sendirilah. Seandainya tidak ada Habib Abu Bakar Gresik Al-Kutub, Jawa ini hancur lebur, Surabaya yang Gresik total hancur lebur karena serangan sekutu. Dan di antaranya kalau ingin ya melihat wajah Rasulullah yang ada di wajah Habib Abu Bakar, Al-Imam Al-Kutub. Setiap tahun terus itu dipropagandakan. Ya, ini fotonya. Ya sama kan? Dong kitabnya ini memang. Yang ngarang, yang nulis kitab ini adalah muridnya langsung Habib Abu Bakar ini. Saya tidak menghina, tidak merendahkan. Silahkan kalau diyakini itu internal kalian. Tapi jangan paksakan kiai dan santri jamaah umat Islam Indonesia itu untuk meyakini. Tolong sampaikan secara terbuka, penuh kejujuran. Ya di antaranya bukalah kitab ini. Halaman 27. Barang siapa yang pingin ya bisa bertemu dalam mimpi dengan Kanjeng Nabi, maka sering-sering melihat wajah ini loh. Jangan wajah, lihat wajahnya. Nanti jenengan akan mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi. Karena ini wajahnya mirip dengan Kanjeng Nabi. Ada kitabnya ini. Ada kitabnya, kalau nggak ada kitab, ini terangkan masuk akal apa enggak. Setiap gerakan zatiyahnya, fisik badannya, nyakap ini Kanjeng Nabi semua ini. Ini gurunya Habib Soleh Tanggul. Lah Habib Soleh Tanggul, ya begini sama seperti gurunya. Bahkan yang mengatakan Kanjeng Nabi kita itu tawaf setiap malam di Surabaya. Ya, ini. Gitu loh. Wa min a'zamil mura'i ru'ya jumlatin minan nas anna man bayang dzurul Mustafa sallallahu alaihi wasallam yang duru ilal Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf.
Ya tidak hanya itu, banyak sekali sudah kami bagikan. Ya banyak yang berisi doktrin seperti yang disampaikan oleh Kang Mas ya Abu Bakar. Oke. Pak Arya Dirgantara, saya ketawa ngakak. Mudah sekali caranya untuk berjumpa Rasulullah SAW, cukup dengan lihat ini aja dengan Pak Arya Dirgantara. Dengan pandang secara dalam matanya, telinganya, semuanya. Nanti ketemu kanjeng Nabi. Nggak percaya? Aduh. Habib Umar bin Hafid itu jual beli jin. Nanti akan kami bahas bersama di channel kita ini bersama. Kami akan, insya Allah, kalau nggak ada halangan, akan ketahuan Bang Nasa palsu. Akan menyampaikan kepanjenengan semua nanti. Akan bongkar semua. Tidak hanya Muhammad Shokib Mirdad yang ngingoni jin, memberi makan keluarga jin 125. Tidak, tapi yang sekarang nanti akan kita bongkar. Ternyata ayahnya Habib Umar bin Hafid itu, ya, nanti kita bongkar. Nanti saya kalau terangkan sekarang, nanti dengan nggak penasaran. Dengan kalau kepingin melihat kanjeng Nabi, pandang wajahnya. Alexander Javasking, Hal Gresik dapat sponsor dari Pemkab Gresik. Lah ini Pak Alexander Javasking. Nanti Hal Tuban nanti, tapi bukan Mbah Sunan Bonang. Ini sangat berbahaya. Karena apa? Banyak di antara pejabat pemerintah itu yang nggak mengerti sejarah. Nanti akan ada hal-hal lagi, ya, hal Surabaya, hal Pasuruan. Nah, yang kami sayangkan di mana sifat nasionalismenya para pejabat Pemkab Gresik sana. Malah ikut serta menyiarkan hal Gresik, disiarkan melalui panelnya Pemkab Gresik. Ini memalukan. Gak ngerti sejarahnya, nggak ngerti manakibnya, majmuk kalamnya, ikut-ikutan saja. Kalau toh ingin tabarukan ya kholnya Said Maulana Malik Ibrahim, Sohib Gresik sing asli. Mbah Maulana Malik Ibrahim itu Sohib Gresik asli. Ini sangat berbahaya. Karena apa? Pak Habib ini mencoba untuk merampas kota-kota. Satu hari setelah khol yang ke-70 Gresik, pindah ke Lawang. Khol Lawang, ya kan? Habib Muhammad Abud itu, ya. Sohib Lawang, tidak hanya Sohib Malang, Al-Imamain saja, tapi saat kecamatan-kecamatan ini diakui semua nanti. Habis kalian. Itu Khol Lawang. Lawang itu pintu masuk dari arah utara perbatasan dengan Pasuruan. Purwodadi masuk ke selatan Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Selatannya lagi Singosari. Lah kemarin satu hari setelah Khol Gresik ada Khol Lawang. Yo Sohib Lawang ya. Ini dan terus akan terjadi dan akan merepotkan seluruh umat yang ada di Indonesia ini. Oleh sebab itu kalau bisa jangan dihadiri. Yang hadir itu mereka-mereka dari kalangan mereka sendiri. Cukuplah kiai-kiai santri nggak usah dikerahkan. Ya, lebih baik mendoakan Bapak Ibu dan guru-guru ngaji yang ada di desa-desa kita sendiri, kampung-kampung kita sendiri, itu saja. Kalau tabarukan ya Khol Wali Songo itu tidak apa-apa. Beta Arto, Khol Gresik disupport pemerintah, kalau Solo disupport pemerintah. Kalau Khol Pasuruan, bahkan Igoro, misalkan Mbah Soleh Semendi, Khol Pasuruan, ora apa-apa, gak apa-apa. Khol Probolinggo, Khol Jember, Khol Lumajang, Khol Banyuwangi, Khol Situbondo, Khol Bondowoso, ya, Khol Malang dan seterusnya. Saya Indonesia Raya, yang penting Khol tokoh setempat. Itu tidak apa-apa. Pak Deddy Suryadi, semua sudah rungkat, tapi masih saja bertahan, karena iblis selalu bertahan. Pertahanan terakhir, benteng terakhirnya itu adalah khol-khol ini. Semakin diperbanyak khol-khol dalam satu kabupaten, nanti ada habib yang meninggal di kholi dibesar-besarkan, 30 orang saja khol setiap tahun. Berarti satu bulan, anggaplah 3 ya. Ya sama 35, berarti 3 khol habib. Nanti gandeng PCNO setiap kabupaten, ngundang PWNU ya, setiap wilayah ngundang PBNU, setiap ceramah di propaganda ya, dipromosikan bersama besar-besaran di sana, dikarang sebuah kitab Hubah Al-Haddad, luar biasa ke rumahnya, padahal 0 zong belaka. Nggih, Pak Ramaudiudi, Tarim kata mereka kota wali, kenapa nggak pernah ada khol kota Tarim? Nggih. Aneh katanya. Kenapa nggak ada Sohib Tarim ya? Bukan Abu Bakar bin Salim, itu Sohib Imat itu. Tapi Sohib Tarim itu sekarang mungkin mau Habib Umar bin Hafid mungkin ya. Yang paling berbahaya sekarang ini ya,
lulusan wisuda dari Darul Mustafa Tarim ada 112-an yang sudah kembali ke Nusantara. Ya nanti kita pantau bersama apa yang mereka ajarkan, apakah ya kurfat juga. Yang kemarin kami bagikan ke panjenengan gitu kan ya, Habib Abu Bakar Al-Adini itu kan sakti ya, bisa menenggelamkan kapal perangnya Sultan Romawi ya, 6 dengan siwak ya, baskom, club kapal perang lo iso tenggelam sak penumpang-penumpangnya, hebat ya kan? Gede habis. Luwih sakti Habib Abu Bakar Al-Adini daripada Kanjeng Nabi. Bukannya Nabi aja perang angkat senjata ya terluka. Ya sakit juga. Jadi dulu memang orang-orang yang ada di Nusantara ini mengandalkan ilmu batin memang. Oleh sebab itu kalah dengan Atlantis ya, kalah ya. Buktinya Majapahit ya, Demak kalah Mataram Islam dengan Belanda yang mengandalkan akalnya ya. Ilmu dohir, ilmu nyata, kasunyatan, ilmu kasunyatan. Jadi jangan mengandalkan aji-ajian, beda zamannya, beda. Jadi kita harus mampu menyesuaikan zaman. Ini sekarang kita harus memproduksi drone yang bisa mengangkut 1 kuintal bahan peledak yang bisa diremote dari jarak 2000 km dengan pesawat siluman yang tidak bisa terdeteksi oleh radar. Nah ini harus begini, zamannya beda, zamannya beda. Lah, kalangan pesantren kita, santri-santri yang masih belum mau open minded, kiai-kiai juga, ya banyak yang tertinggal. Ya, amalannya itu bukan amalan yang poin-poin dalam agama. Ya, maca Quran, maca sholawat, ya, tapi modalnya hizib sakron. Hizib sakron. Ya, kajian mabuk, jurus mabuk. Punya Habib Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah. Nah ini seperti ini kan, saya punya majmu'ah al-a'mal al-yaumiyah ya, punyanya Pondok Pesantren ya, saya nggak nyebut nama, di Python lah. Terkenal ya. Dia menyusun ini, jadi santri-santrinya itu dikasih amalan-amalan gitu, maca Quran ya wis ya. Ya. Rotep al-Haddad itu ganti maca sholawat plus maca Quran, surat Tabarok, surat Waqiah, surat Ar-Rahman. Jadi untuk ganjaran. 1 huruf 10 kebaikan. Isa wae wangil malah tambah maca Wirdul Latif, Rotib Al-Haddad, Hizib As-Sakron, beda zamannya. Kalau doa nggak apa-apa, tapi jangan memberatkan. Jadi ini saya dapat ini dari Probolinggo ini, ada pesantren besar ini, puluhan ribu santrinya. Jadi ngasih tugas santri itu bukan untuk membaca Quran atau membaca pelajaran, mempersiapkan ya wawasan dan pemikiran, tetapi disibukkan dengan amal-amalan yang ya menurut saya ya faedahnya kurang tepat kesasaran karena zamannya beda. Harusnya santri-santri pada pesantren dikasih keterampilan bertani, berkebun, berternak, ya, perikanan, ya, pertanian dan lain sebagainya untuk masa depan, karena memang lulusan pesantren itu tidak memiliki ijazah formal untuk melamar pekerjaan. Jadi sama seperti ini. Ini sangat disayangkan. Nah, ini bagian contoh kecil saja. Pak Lukton Fadilah, Pak Alawi adalah Israel Bahayata. Ada korelasinya ke situ. Pak Antum baik, kelebihan Habib tiada malu bikin cerita palsu. Herannya PBNU dan Kiai pada banyak yang manggut-manggut ya, karena sudah terkena pengaruh. Ya pengaruh, dipegang, dicium tangannya, dirangkul badannya, dipegang kepalanya, dikasih ijazah amalan-amalan mereka. Itu gitu. Ya termasuk ini ada ijazahnya. Setiap tahun itu rutinan di Lirboyo itu ijazah kubro. Jangan diikuti. Gak maju negeri ini, gak maju. Maaf saya malah membaca yang live tadi, yang nulis siang dan gak kebagian gitu. Ahmed Official, Pak Alawi bahaya laten, lagi memanipulasi propaganda generasi Islam Indonesia. Matur suwun, terima kasih. Bahaya laten memang, karena segala sesuatu yang disandarkan kepada agama itu para pemeluknya itu tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan akal sehatnya, langsung menerima begitu saja. Enak bisnis atas dasar agama itu paling mudah diterima, paling enak mempengaruhi umat manusia, pemeluknya khususnya. Mungkin Pak Wahyu Widianto, yang paling repot dan ribet itu pengkhianat, londo pesek karena mereka terlalu bangga Pak Yaya.
atau saya KB Pak Alawi ada gunanya, mereka cuma ngabisin beras Indonesia nggih. Ada gunanya, tapi yang penting kita sadarkan Pak Abdul Muiz membawa hadir sebenarnya saya agnostik. Salah satu faktornya jijik lihat kelakuan Habib nggih. Lah ini Pak Abdul Muiz ini. Jadi nanti jangan agnostik nggih. Pak Abdul Muiz, kita sama-sama diskusi tentang agama. Agama itu ilmiah gitu loh. Jadi kenapa ke agnostik ya? Memang kan ada penyebabnya, faktornya jijik lihat kelakuan Habib. Agama itu dibuat untuk propaganda, untuk membodohi umat manusia, sehingga banyak penganut agnostik di Eropa juga itu begitu. Ya. Berarti juga agama-agamaan ini. Kenapa? Agama disalahgunakan oleh umat manusia, dimodifikasi. Ya. Jazakumullah khairul jaza. Kesimpulan dari pengajian bersama, ngaji bersama live streaming malam hari ini adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Kang Mas Abu Bakar bin Hasan Asegaf dari Pasuruan itu penuh dengan propaganda, doktrin-doktrin yang tidak berguna. Apalagi menuduh kita ini pembenci Ahlul Bait Nabi kita. Jelas tidak sesuai dengan fakta. Dan masih ada pengakuan, ya, keyakinan dirinya dan keluarganya, leluhurnya masih cucu Nabi kita. Ini memalukan, pengakuan tanpa ada sumber data, referensinya. Disuruh tes DNA, menolaknya. Yang sudah tes DNA, ya jelas DNA Yahudi sana. Ini sangat memalukan. Dan jika nanti setiap daerah, kota, kecamatan, semua diklaim namanya Khol Lawang, Khol Singosari, Khol Sedayu, Khol Wonocolo, Wonokromo, Wonokidri, Khol Wonosalam, Jombang, dan seterusnya, berbahaya. Satu kabupaten saja dikuasai ada 35 Khol Habib Alawi, maka umat Islam khususnya Nahdlatul Ulama akan direpotkan semua. Ditarik iuran untuk barokah, supaya barokah, supaya barokah. Ya, Khol Habib digerakkan semua, jamiah Yasin Tahlil, Istighosah, Rotib Al-Haddad digerakkan semua. Untuk nantinya di sana tidak diberikan keberkahan ilmu yang membawa manfaat, tapi justru berisi dogma propaganda, doktrin penyesatan, penipuan, pembodohan saja. Ini sangat berbahaya, tidak sesuai dengan alinea keempat Undang-Undang Dasar 45, turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi justru malah membodohkan kehidupan bangsa. Di saat geopolitik global seperti sekarang ini, Indonesia harus bersaing, harus lebih kuat dan canggih senjatanya daripada Iran. Kita harus mendekat Rusia, mendekat Amerika dan China juga, Jerman, Prancis juga kita dekati semua untuk kita beli teknologi persenjataannya supaya Indonesia semakin kuat melindungi tanah tumpah air, tanah dan udaranya. Malaikat yang menjaga surga Indonesia Raya adalah TNI Polri kita. Malaikat yang mengatur hukum di dalam surga adalah hakim, jaksa, begitu juga penegak hukum lainnya. Harus amanah, ya, mencari ridho dari Allah yang Maha Rahmah. Demikian kajian kita malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Kang Mas Abu Bakar bin Hasan Asegaf Pasuruan dan Habib-habib yang lain yang mendengarkan kajian kita malam hari ini. Matanya buram, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur. Kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Mau kabur kemana? Hei orang-orang pinter, bukalah berita, lihatlah. Kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Kabur aja deh. Iya, kabur aja biar kita nggak gaduh. Saudara-saudara, apapun terjadi, kita hanya mau kerja untuk rakyat. Sahabat pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Yang namanya berita ya pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya, dan di
sini kita tekankan, apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi, biar apa ya, persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga, sahabat pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya, sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah, orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya, seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan, walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu, lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok, tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan, oh salah, bukan begitu ya. Walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat berita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat berita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim, ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengajak mengadu domba antar sesama. Dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras, biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.